Kisah Pangeran Biawak. Pada zaman dahulu, tepatnya di pedalaman Kalimantan Selatan, terdapat sebuah kerajaan yang terletak di pinggir sungai. Rakyat kerajaan itu hidup dengan kemakmuran yang melimpah, tentram, dan damai. Karena kerajaan itu diperintah oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Raja tersebut mempunyai 7 orang putri. Semuanya cantik sekali. Seiring berjalannya waktu, 7 putri sang raja pun sudah beranjak dewasa. Namun, sangat mengherankan. Ketujuh putri itu tidak menampakkan keinginannya untuk segera menikah. Hati sang raja pun menjadi sedih. Sebenarnya, sang raja ingin sekali melihat putri-putrinya itu menikah sebelum ia meninggal dunia. Namun, ketika kehendak raja itu disampaikan, 7 putri sang raja memberikan alasan yang sama. Ampun, Ayahanda, kami belum berminat untuk menikah, karena kami belum menemukan sosok yang pantas menjadi suami kami. Kami menghendaki calon suami kami adalah pemuda-pemuda yang tidak hanya tampan wajahnya, namun juga mempunyai kesaktian yang tinggi. Kesaktian seperti apakah yang kalian kehendaki? Setelah mendengar perkataan sang putri, sang raja lantas mengadakan sayembara kepada pemuda yang mampu membangun sebuah istana megah di seberang sungai, maka ia berhak menikah dengan putri-putrinya. Tak berselang lama, beberapa hari kemudian datanglah 6 pemuda gagah yang menyatakan kesanggupan mereka untuk memenuhi sayembara sang raja. Mereka berenam segera bekerja keras dan bahu-membahu untuk membangun sebuah istana di seberang sungai. Keenamnya mengerahkan kesaktian mereka hingga sebuah istana yang megah dapat mereka bangun dalam waktu tak berapa lama. Istana itu lengkap dengan isi-isinya dan juga dihiasi sebuah taman yang sangat indah. Sang raja dan 7 putrinya pun terlihat senang dan puas. Namun ternyata sang raja merasa sedikit kecewa karena tidak ada sebuah jembatan yang menghubungkan istananya dengan istana megah itu. Sang raja pun akhirnya kembali mengumumkan sayembara kedua. Siapapun juga yang sanggup membangun sebuah jembatan besar yang menghubungkan istanaku dan istana Mega di seberang sungai ini, maka ia akan kunikahkan dengan salah satu dari putriku. Informasi sayembara itu segera disebarluaskan oleh para prajurit hingga menjangkau wilayah-wilayah terjauh kerajaan. Namun, berhari-hari kemudian tidak ada juga seorang pemuda yang datang untuk memenuhi sayembara tersebut. Sang raja menjadi cemas dan heran. Mungkinkah negeri ini sudah tidak ada lagi seorang pemuda sakti? Waktu pun terus berlalu. Hari berganti hari. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang perempuan tua ke istana kerajaan. Perempuan tua tersebut membawa seekor biawak. Si perempuan tua lalu menghadap sang raja dan berkata, di hadapan sang raja dan juga para penggawa kerajaan, si perempuan tua itu lantas berbicara dengan biawak yang dibawanya. Ampun, Baginda, kedatangan hamba menghadap Baginda ini untuk menjawab sayembara Baginda. Anak hamba sanggup membuat jembatan besar seperti yang Baginda kehendaki. Sayembara itu terbuka bagi siapapun juga, termasuk untuk anakmu itu, perempuan tua. Meskipun hamba hanya seorang yang miskin, Aku tidak membeda-bedakan. Jika anakmu mampu mewujudkan jembatan itu, niscaya ia akan kunikahkan dengan salah seorang putriku. benarkah Paduka tidak membeda-bedakan? Benar, ucapanku adalah jaminan. Pantang bagi raja menjilat ludah sendiri. Tetapi perlu kau ingat, bila anakmu gagal, maka akan diberi hukuman pancung. Di hadapan sang raja dan juga para penggawa kerajaan,
Si perempuan tua itu lantas berbicara dengan biawak yang dibawanya. Anakku, telah engkau dengar sendiri ucapan Baginda Raja, bukan? Kini, buktikan kesanggupanmu untuk mewujudkan kehendak Baginda Raja itu. Sang raja dan semua yang hadir di balai urung istana kerajaan itu tercengang saat mengetahui anak si perempuan itu adalah seekor biawak. Mereka semua semakin tercengang ketika mengetahui dan mendengar si biawak itu dapat berbicara dan menjawab pertanyaan dari sang perempuan tua itu. Baiklah, Bu. Saya sanggup untuk mewujudkan sayembara Baginda Raja. Saya memohon doa restumu, Ibu. Ternyata si biawak itu mempunyai kesaktian yang luar biasa. Singkat cerita, dalam waktu kurang dari semalam, jembatan yang besar telah tercipta. Istana Baginda Raja pun akhirnya memiliki jembatan yang menghubungkan dengan istana megah yang ada di seberang sungai. Sang biawak pun dinyatakan sebagai pemenang sayembara sang raja. Ia berhak untuk menikah dengan salah satu putri sang raja. Namun, siapakah dari 7 putri raja itu yang bersedia menikah dengannya? Putri sulung hingga putri ke-6 menyatakan penolakannya, tidak mau menikah dengan si biawak. Bagaimana denganmu, putri bungsuku? Apakah engkau juga menolak menikah dengan biawak pemenang sayembara itu? Ayahanda, sesungguhnya ucapan seorang raja hendaklah terlaksana. Janji seorang raja hendaklah ditepati. Jika ayahanda telah menjanjikan pemenang sayembara itu akan dinikahkan dengan salah seorang dari kami, maka hendaklah hal itu dilaksanakan pula. Jika semua kakak hamba tidak bersedia, maka hamba bersedia menikah dengan biawak, putra ibu perempuan itu. Atas persetujuan sang putri bungsu, akhirnya si biawak pun menikahi putri bungsu. Ketika malam setelah pesta pernikahan itu berakhir, putri bungsu pun tidur di dalam kamarnya bersama si biawak. Putri bungsu langsung tertidur karena lelahnya. Sementara si biawak dengan gerakan perlahan-lahan menuruni ranjang. Ketika tengah malam tiba, putri bungsu mendadak terbangun. Ia sangat kaget saat mendapati seorang lelaki yang sangat tampan wajahnya berbaring di sisinya. Ia pun berteriak sekeras-kerasnya dengan menyebutkan adanya orang asing di kamarnya. Para prajurit pun segera berdatangan ke kamar putri bungsu. Mereka terheran-heran ketika mendapati tidak ada siapapun yang ada di kamar putri bungsu. Putri bungsu sendiri juga terheran-heran karena pemuda asing itu mendadak menghilang. Kejadian itu membuat putri bungsu merasa sangat penasaran. Ia yakin tidak sedang bermimpi ketika melihat seorang pemuda tampan tersebut. Si putri bungsu pun bertanya-tanya, siapakah pemuda berwajah tampan itu? Mengapa pula pemuda itu bisa leluasa memasuki kamarnya tanpa diketahui para prajurit penjaga? Kemana suaminya yang berwujud biawak itu berada? Putri bungsu merasa harus membuka rahasia besar itu. Keesokan malamnya, sang putri bungsu berpura-pura tidur. Dalam keadaan terjaga, ia merasakan kehadiran seseorang lelaki yang berbaring di sampingnya. Dengan gerakan cepat, putri bungsu langsung memegang tangan pemuda dan berkata keras, Siapa engkau? Mengakulah sebelum aku berteriak memanggil penjaga. Janganlah engkau berteriak-teriak seperti itu, istriku. Apa? Aku ini istrimu. Jangan engkau sembarangan berbicara. Suamiku adalah seekor biawak. Lihatlah sendiri kulit biawak yang kuletakkan di sudut kamar itu. Akhirnya, si pemuda berwajah tampan itu pun membuka siapa jati diri aslinya.
Ternyata ia adalah seorang lelaki yang dikutuk oleh dewa hingga menjadi seekor biawak karena kesalahannya. Putri bungsu pun langsung mengambil kulit biawak itu dan membakarnya. Sejak saat itulah, pemuda berwajah tampan tidak lagi bisa mengubah diri menjadi biawak. Karena kutukan dewa padanya telah musnah seiring musnahnya kulit biawak itu. Karena kulit biawak itu telah dibakar oleh orang yang ikhlas menikah dengannya. Putri bungsu pun akhirnya hidup berbahagia bersama suaminya yang tampan dan sangat sakti. Keenam kakak putri bungsu sangat merasa menyesal karena telah menolak menikah dengan biawak itu, yang ternyata adalah seorang pangeran berwajah sangat tampan. Nah teman-teman, jadi dari cerita ini kita bisa mengambil pesan, yaitu orang yang ikhlas dan bersyukur dalam menerima sesuatu akan mendapatkan keuntungan dan kebahagiaan di kemudian hari. Nah, itu dulu cerita dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.